Halo teman-teman badminton, kembali lagi di channel Hobi Kidal. Di video sebelumnya aku kan coba ini ya, ngubah balance point dari raket. Lalu ada yang komentar katanya nambah berat berapa, dan ternyata memang raketnya jadi berat karena kan diberatin di bagian grip, jadi raketnya jadi headlight yang tadinya head heavy, tapi ya nggak headlight sih sebenarnya, jadi kayak balance gitu. Eh, tapi cenderung lebih berat. Jadi misalkan raketnya tadinya 4U bisa jadi 3U atau bahkan lebih gitu. Nah, kebetulan raket yang aku kurang suka balance pointnya itu Li-Ning turbocharging Marshall. Jadi video kali ini selain review gripnya juga aku mau review raketnya dikit ya, karena ini juga buat aku masih baru sih raketnya. Baru pakai beberapa kali, mungkin 3 sesi aja. Nanti aku ceritain ya apa kelebihan dan kekurangan dari raket ini. Nah, yang pertama aku mau bahas tentang grip dulu. Jadi raket Marshall ini kan aku beli yang bekas sih, beli yang 4U, dan itu gripnya itu kecil gitu. Nah, kalau G6 ya kalau nggak salah. Kalau kecil kemarin tuh aku bungkus pakai ini double ya, 2 kali grip tipis, itu kayak nggak enak gitu, kayak ya kayak kurang nyaman aja. Terus aku iseng-iseng kan lihat di ini Tokped dan marketplace lain, ada yang karet, namanya karet bakar joran, jadi kayak buat lapisan biar ini ya, joran itu kayak alat buat mancing itu loh, biar nggak licin, jadi dikasih kayak gitu. Bahannya itu mirip-mirip kayak silikon tapi lebih kaku. Nah, karena aku kemarin kepingin balance point, jadi setelah dari grip kayu aku kasih itu langsung, terus aku lilit lagi sama grip yang tipis, dan ternyata tambah rusak permainanku pakai grip itu. Pokoknya jadi tambah gak enak lah. Beda sama yang pertama kali aku pakai yang gripnya tipis, itu masih lebih enak gitu, aku masih bisa pakai. Tapi kalau yang di double itu, jadi pakai yang bakar sama yang grip tipis, itu permainanku jadi rusak. Nah, akhirnya aku lepas aja, mumpung masih baru, aku pindah ke raket lain yang perlu grip itu. Jadi aku coba main pakai karet ini aja langsung, pakai karet bakar. Nah, gimana reviewnya? Kalau aku sih ya nggak apa-apa, karena biasa pegang palu atau benda-benda alat-alat yang keras ya. Jadi nggak masalah buat aku kalau megang raket, nggak mesti empuk pegangannya. Jadi aku nggak apa-apa, telapak tanganku nggak apa-apa. Memang udah kasar dari sononya. Jadi kalau mungkin kalau yang cewek-cewek mungkin ini ya kepikiran juga ya, kalau tangannya jadi kasar itu kayak ini kayak kuli. Nanti jadi beli lotion, hand lotion lagi, tambah biaya lagi. Nah, kalau buat telapak tangan sih nggak apa-apa, tapi lama kelamaan memang terasa kalau keras sih, lebih keras dari biasanya, dan itu mungkin bisa bikin lebih cepet capek. Walaupun nggak, kalau buat aku sendiri nggak komplain ya, jadi cuman terasa lebih kaku aja, sedikit nggak nyaman kalau misalkan kita pakai grip yang normal itu, walaupun yang tipis ya, yang over grip tipis itu mungkin aku kasih nilai kenyamanannya itu 7 lah ya. Kalau pakai karet ini langsung itu mungkin 5,5 atau 5,7, jadi nggak beda jauh sih. Untung-untung ada itu daripada kayu langsung.
daripada kalian tuh main pakai kayu langsung diblebet sama isolasi kabel ya, itu lebih keras lagi. Tapi ini lumayan kok, dan nggak licin sih. Kebetulan tanganku itu bukan tipe yang berkeringat banget ya, jadi kadang-kadang memang kalau aku intens mainnya memang berkeringat, tapi di grip ini yang ada kayak teksturnya, jadi teksturnya memang ada motifnya silang-silang itu, yang silang itu halus, yang lebar yang bukan garis itu kasar. Jadi kayak kalau kalian tahu kaca yang bureng atau nggak tahu apa ya namanya, kaca susu lah itu, kalian pernah lihat kan kalau ada teksturnya itu, mungkin ada yang dari kayak stiker atau apa ya, itu bahannya itu persis kayak gitu teksturnya ya. Kalau kekenyalannya mungkin lebih kayak ini sutil yang silikon dulu, jadi agak kaku, karet tapi kaku. Nah kalau dibuat main mungkin lama kelamaan juga bakal rantas juga seperti grip pada umumnya, tapi mungkin lebih awet sih. Dan di sini aku jadi lebih nyaman ya. Mungkin awal-awal aja aku nyemes itu agak nyangkut. Nah itu mungkin masih penyesuaian juga ya. Tapi setelah beberapa kali, 3 kali nyangkut, akhirnya tahu sih bagaimana cara handle ini. Jadi kalau kalian beli raket baru itu kayak naik kuda liar kayaknya ya. Jadi setiap raket tuh punya kayak karakter yang harus kalian handle. Kalau buat pemula mungkin agak kesulitan sih. Nah untuk kedepannya mungkin aku gak rekomendasi sih langsung pakai karet bakar joran ini. Tapi kalau buat raket latihan kan kita nyasar awetnya ya. Kalau aku punya raket yang 2U itu Carbonec 8, raketnya 2U berat, itu biasa buat latihan swing aja ya kalau di rumah. Itu kan jarang dipakai ya, mungkin seminggu itu cuman sekali atau 2 kali gitu, jadi bukan buat main. Nah itu kalau dikasih grip yang normal kayaknya kayak eman gitu, dikasih grip terus jarang dipakai, kena usia aja 2-3 bulan gitu kan mulai rengat atau lepas ya. Jadi aku saranin kalau raketnya jarang dipakai, dikasih grip ini aja, itu cuman dibungkus gitu aja terus dipanasin gitu, nanti bisa nyatu sama gripnya, pegangan kayunya. Untuk kedepannya kalau untuk buat main biar balance pointnya dapat juga ininya nyaman, mungkin langsung dari kayu itu bisa dikasih itu yang spon buat peredam getaran, terus kasih overgrip yang tipis, atau langsung dari ini kayunya kasih kayak isolasi atau pembungkus plastik itu, lalu dikasih grip yang agak tebal. Kemarin aku cek itu ada yang ketebalannya itu 0,5 sama 0,7 ya. Mungkin dicoba-coba aja dulu, aku udah beli tapi belum aku pasang. Tapi grip karet ini bakal aku lepas soalnya kurang nyaman sih untuk kedepannya ya. Jadi kalau kalian mentingin kenyamanan ya silahkan pakai itu, tapi kalau mentingin awet silahkan pakai yang ini, grip karet itu bisa buat main dan nggak licin kok. Aku jamin nggak licin buat yang tangannya nggak ini ya, nggak berminyak atau nggak berair, nggak berkeringat. Oke, sekarang aku mau review singkat ya mengenai raket Li-Ning Martial ini. Raket ini ada yang waktu aku lihat reviewnya di YouTube itu ada yang bilang kalau raket ini bukan untuk pemula.
karena handlingnya itu agak sedikit mikir, agak susah. Aku sendiri juga merasa seperti itu ya. Susahnya di mana? Aku pikir orang itu ngomong kayak gitu, susahnya di mana sih? Yang pertama, kalau kalian itu pemula, biasanya main itu megang grip cuman satu posisi aja. Jadi di dekatnya pantat atau di belakang itu ya. Mungkin dari ujung bawah raket itu sekitar 3 cm kan yang kosong, terus telapak tanganmu kan di situ. Biasanya pemula itu udah di situ ya gak ganti-ganti di situ terus. Cuman kalau udah lebih mahir biasanya mulai mindah-mindah. Kadang kalau defend atau ngenet, kalau mau lebih presisi di service itu pegangnya dekat di cap atau di atas ya, dekat shaft itu. Jadi pindah-pindah gripnya selain diputer-puter. Terus untuk sweet spot, jadi di raket ini kesulitannya itu mungkin di sweet spotnya. Kalau pemula sering miss hit atau nggak tepat di satu titik terus, atau yang jarang latihan juga biasanya luput-luput ya, atau nggak, maksudnya tetap balik kena senar tapi nggak di titik kayak radius 10 cm lah. Itu biasanya kalau udah mahir pukulannya di sekitar situ terus gitu. Nah di raket ini kalian tuh nggak bisa mukul keras tepat di tengah-tengah raket. Tapi aku rasa agak sedikit di atas, di ujung dekatnya ujungnya raket, di daerah sini ya, jadi bukan di tengah-tengah. Jadi kalau aku nyemes, aku ngambilnya itu kira-kira ya kan, nggak aku pikir dulu terus mukul. Jadi kira-kira aku merasakan nyemesnya harus ambil yang agak atas, jadi lebih dipercepat sih. Kalau nggak nunggu bolanya turun dulu, tapi lebih ke jemput bola. Dan ini enak banget, terus tajam juga. Smashnya lebih keras dari Nano Flare 700. Tipikal raket-raket yang semi headlight balance, sekitar balance point-nya 285, 290. Itu buat nyemes kalah sama raket Li-Ning Martial ini. Ini enak sih. Terus buat ini main cepet memang dapat, asal kalian tuh megangnya dekat di cone ya, cone atau cap ya namanya itu. Jadi megang raketnya itu dinaikin, itu enak sih kalau kalian belum terbiasa pakai raket ini. Tapi nanti lama-lama turun-turun sendiri kok kalau tangan kalian itu kuat. Jadi kalau biasa pakai raket yang friendly, biasanya friendly itu kalau shaftnya itu empuk atau fleksibel, terus sweet spotnya gede dan enteng, beratnya itu 4U ke atas ya, itu friendly. Terus balance point-nya juga tergantung sih. Kalau balance point itu raketmu kalau 6U 9U balance point 300 lebih itu enak. Tapi kalau buat aku ya 4U itu standarnya harusnya 290 balance point-nya. Sedangkan raket Martial ini kan 300 lebih, dan itu bebannya di bahu sama ini daerah sayap ya, kalau apa sih namanya, skapula ya, atau ini belikat. Itu habis main entah karena ini ya karet bakarnya, atau mungkin memang raketnya yang bikin itu berat di situ. Tapi aku nggak mengalami sampai cedera sih. Mungkin dari raketnya yang katanya ada peredam getaran, tapi kalau pakai karet joran ini
itu peredam kebakaran kok peredam kebakaran peredam getarannya itu kayak nggak fungsi. Jadi masih terasa ada getaran, tapi nggak parah kok. Separah kemarin aku coba Arc Saber 11 Play, itu pakai grip yang udah empuk, tapi aku merasa getar raketnya. Tapi ini enggak, walaupun pakai karet bakar joran. Nah, kalau mungkin pakai grip yang lebih empuk, tetap nggak sakit. Dan ini sakitnya itu kayak orang yang habis fitness aja. Jadi karena berat ya mukulnya. Jadi main badminton itu kan aku bagi jadi dua ya. Misalkan kita itu kepingin bolanya itu jauh ke belakang, dan sedangkan kita itu mukulnya dari belakang, itu ada raket-raket yang enak buat mukul, swingnya senyaman mungkin, cuman diayun gitu aja bisa sampai ke belakang. Ada raket-raket yang kita harus maksa banget baru bisa sampai ke belakang. Nah, kalau kalian mainnya yang kedua, pakai cara yang kedua, itu biasanya ototnya jadi berkembang. Terus ya itu jarem atau sakit, tapi lama-lama kan terbentuk ototnya jadi lebih kuat. Kalau pemain yang pertama yang biasanya kalau mukul ya powernya segini, kalau aku nggak bisa sampai belakang, ya itu salah raketnya, salah senare, salah teknik. Jadi powernya itu nggak mau dirubah. Itu mungkin merasa raket ini susah buat ngelop ke belakang, padahal memang powernya kurang kuat. Jadi itu aja sih yang aku temuin dari raket Martial ini ya. Mungkin masih cocok sih, menurutku masih cocok buat main tuh. Mungkin di awal-awal game atau di tengah-tengah kalian datang main itu, tengah-tengah pakai ini enak. Tapi kalau di akhir-akhir mau lebih santai mainnya, mungkin lebih cocok pakai raket Wish. Raket andalanku sekarang raket Wish, enak walaupun murah. Untuk ini bunyi hitting soundnya kalian bisa rasakan sih. Kalau kalian mukul hitting soundnya di tengah-tengah tepat, itu kayak nggak senyaring kalau kalian tuh pukul yang agak atas yang aku tadi bilang buat nyemes enak itu. Nah, coba kalian pinjem dan rasain sendiri. Jadi kayak sweet spotnya itu nggak pas di tengah tapi agak ke atas. Kalian harus nyesuaiin itu kalau main pakai raket ini. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.